Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali narasi bisa hadir dengan catatan Najwa spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran untuk saling menyejukkan hati, memakmurkan hati. Dan seperti biasa catatan Najwa, bukan seperti biasa, ini spesial karena biasanya Syihab-Syihab yang ada Abi Quraish, tapi karena catatan Najwa hari ini juga spesial dengan topik dan pembahasan yang juga khusus. Saya mau memperkenalkan siapa tamu yang ada di samping saya, ada Abi Quraish Syihab. Abiku. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Abi sehat. Alhamdulillah. Dan yang di samping Abi sebetulnya perlu diperkenalkan lagi nggak ya, karena sudah terlalu terkenal ini. Ada Gus Baha. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir silaturahmi. Senang banget bisa kumpul lagi sama Gus Baha di rumah Abi. Ya, sama-sama. Abiku dan Gus Baha, kita mau memulai dulu diskusi ini. Menjelang Ramadan, tapi peristiwa belum lama ini ada beberapa peristiwa yang rasanya membuat pilu. Bom bunuh diri, kemudian juga ada penyerangan di Mabes Polri. Dan pelakunya, Abiku, pelakunya itu menuliskan surat wasiat. Yang di surat itu menyatakan mereka melakukan itu atas nama jihad. Spesifik ditulis bahwa menurut mereka tingkatan ibadah tertinggi inilah yang bisa mereka lakukan. Tauhid, sholat, kemudian jihad. Nana ingin tahu bagaimana Abi dan Gus Baha melihat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abi terus terang tidak ingin berkata bahwa salat jihad yang tertinggi. Tapi yang tertinggi itu adalah syahadat alla ilaha illallah. Itu yang tertinggi. Dan semua kegiatan, apapun kegiatan itu, kecil atau besar, harus dikaitkan dengan la ilaha illallah, harus sejalan dengan tuntunan la ilaha illallah. Jadi kalau ada satu kegiatan, boleh jadi kegiatannya dinilai sebagai kegiatan jihad atau apalah, tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah, maka itu bukan suatu, jangankan memiliki nilai tertinggi, itu bukan suatu aktivitas yang direstui oleh agama. Nah, memang selama ini banyak kesalahpahaman tentang jihad. Jihad itu menggunakan seluruh daya untuk mencapai sesuatu yang luhur. Nah, jadi jihad bukan hanya dalam bentuk perang. Bahkan kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa sejak Nabi di Mekah, itu sudah ada perintah jihad, wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu di surat Al-Furqan. Itu turun sebelum Nabi hijrah. Berjihadlah melawan para pendurhaka dengan jihad yang besar, berjihad dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi jihad dengan Al-Quran. Jihad dengan wajahidhum bihi jihadan kabira. Bukan dengan pedang. Bukan dengan pedang. Tidak pernah upaya untuk meyakinkan orang tentang kebenaran agama itu dapat meyakinkan dengan kekerasan. Nah, jadi kalaupun mau berkata ada salat, ada jihad yang dimaksud dengan jihad yang besar itu dalam bahasa Al-Quran, juga nanti dalam bahasa hadis, adalah jihad melawan gejolak nafsu, ingin membalas dan sebagainya dan sebagainya. Okay. Karena itu mereka yang melakukan bom bunuh diri sebenarnya salah langkah. Mestinya mereka itu berjihad dengan menampilkan nilai-nilai ajaran agama, menunjukkan kehebatan ajaran agama ini sehingga mereka masuk Islam. Kalau dia non-muslim, atau sehingga mereka itu yang masih kurang beraktivitas yang baik, lebih baik aktivitasnya. Itu kira-kira yang Abi ingin katakan ya. Pemahaman jihad yang keliru ini, Gus Baha, itu bagaimana menurut Gus Baha? Karena kemudian ini
begitu mudah penafsiran-penafsiran dan pemahaman keliru ini dimanipulasi, dimanfaatkan justru untuk berbuat hal-hal yang melenceng? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Kures, wajah itu bihi jihatan kabiro. Kita misalnya meliti Quran ya, karena ini bidang yang kita tekuni. Termasuk saat tadi pagi juga sedang ngajar di Baitul Quran di Habib Ali. Logika tadi yang dikatakan Pak Kures bahwa dengan logika yang baik, perilaku yang baik, juga tutur kata yang baik, diharapkan orang tertarik pada Islam. Saya beri contoh. Dulu ketika orang-orang Mekah masih menyembah Lata, Uzza, Hubal, itu Quran menjelaskan satu logika dan mereka ditantang untuk berlogika sampai istilahnya pakai kata aro'aitum. Coba tolong sampaikan ke kami, kata Allah. Matad'una min dunillah. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu Lata, Uzza dan seterusnya. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Cobalah kalau jadi Tuhan dia kira-kira yang punya prestasi lah. Misalnya pernah bikin langit, bumi atau apa. Malah jadi Tuhan tanpa prestasi. Sehingga orang-orang kafir mulai berpikir. Saya masih ingat ketika dulu baca tulisan membumikan Al-Quran milik Pak Kures. Sifat pertama dikenalkan Allah itu Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Ya kira-kira lah kalau ngaku Tuhan itu ya punya prestasi kholaqah menciptakan. Sehingga Allah ngendikannya jelas sekali. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis sama. Sehingga terus ada definisi akal yang membuka pikiran mereka betapa bodohnya kita nyembah Lata, Uzza, Hubal dan Manat dan seterusnya untuk menyembah makhluk yang lain. Nah, jihad dengan Quran ya kira-kira dengan cara seperti itu. Itu juga bagus sekali ini. Tapi ingin katakan sebenarnya kesalahan memberikan penjelasan tentang arti jihad itu bisa jadi dilakukan oleh orang-orang dengan maksud baik, tetapi tidak paham. Saya ingin beri contoh dalam terjemahan Al-Quran. Dulu, sekarang alhamdulillah sebagian sudah diubah. Itu ada jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kamu dan anfusikum diartikan jiwa kamu. Padahal seharusnya Totalitas kamu. totalitas. Dengan hartamu, dengan pikiranmu, dengan tenagamu. Kan kita tidak bisa terlepas dari ini. Dengan waktumu, dengan tempat. Ketika jiwa seolah-olah jadi kita perlu mengorbankan jiwa untuk Perlu mencapai mengorbankan jihad. jiwa. Padahal boleh jadi itu dulu digunakan ketika kita dalam perang melawan penjajah. Tetapi setelah itu selesai, itu sebabnya Abi ingin tambahkan begini. Orang yang melakukan bunuh diri itu untuk mematikan orang lain, itu bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena yang dibunuh itu orang yang wajar dibunuh. Yang melanggar ketentuan-ketentuan. Ini apa yang dia langgar? Orang di gereja ngapain? Islam biarkan dia, membolehkan dia untuk berada di sana untuk menyembah Allah. Tidak ada yang dilanggar. Begitu juga ke kantor-kantor polisi Iya. dan sebagainya sama sekali. Oke, Biku.